Om Swastiastu, salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Lusri Dianawati dengan NIM 1911031321 dari kelas F semester 3. Adapun pada kesempatan kali ini saya membuat video tentang model pembelajaran. Dengan model pembelajaran akan memudahkan guru untuk melaksanakan tugas pembelajaran, karena sudah jelas terdapat langkah-langkah yang akan ditempuh sesuai dengan ketersediaannya waktu, tujuan yang hendak dicapai, kemampuan daya serap siswa, serta ketersediaan media yang ada. Pada model pembelajaran kali ini, saya menggunakan model pembelajaran PBL. Adapun tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas 6 dari mata kuliah Strategi Pembelajaran dengan dosen pengampu Imade Citra Wibawa SPD MPD. Untuk selanjutnya saya akan memaparkan sedikit mengenai model pembelajaran PBL. Model pembelajaran PBL adalah model pembelajaran yang bercirikan adanya permasalahan nyata sebagai konteks untuk para peserta didik berpikir kritis dan terampil dalam memecahkan masalah dan memperoleh pengetahuan. Adapun sintak dalam model pembelajaran PBL yaitu terdiri dari 5. Yang pertama, orientasi kepada peserta didik terhadap masalah. Artinya, pada tahap ini, guru harus menjelaskan tujuan pembelajaran dan aktivitas yang dilakukan agar peserta didik mengetahui apa tujuan dari materi yang disampaikan, apa masalah yang akan dibahas, dan bagaimana cara guru mengevaluasi proses pembelajaran. Yang kedua, mengorganisasikan peserta didik. Pada tahap ini, guru membantu peserta didik mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah yang telah diorientasi. Misalnya, membentuk kelompok-kelompok siswa untuk menyelesaikan masalah-masalah yang akan dibahas. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Pada tahap ini, guru mendorong peserta didik untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya pada eksperimen, percobaan, dan menciptakan dan membagikan ide mereka sendiri untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Pada tahap ini, guru membantu peserta didik dalam menganalisis data yang telah terkumpul pada tahap sebelumnya dan disesuaikan dengan data dengan masalah yang telah dirumuskan. Kemudian dikelompokkan berdasarkan kategorinya. Peserta didik memberikan argumen terhadap jawaban pemecahan masalah. Yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Pada tahap ini, guru meminta peserta didiknya untuk merekonstruksikan pemikiran dan aktivitas yang telah dilakukan selama proses kegiatan belajarnya. Guru dan peserta didik menganalisis dan mengevaluasi terhadap pemecahan masalah yang dipresentasikan oleh kelompok. Untuk selanjutnya, simak video ini sampai habis ya. Swastiastu. Om Swastiastu. Silakan duduk. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita melakukan doa anak-anak. Untuk doa silakan Jaya pimpin. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita memulai, coba lihat di bawah bangku kalian apakah ada sampah? Sudah. Baik, kalau tidak, ibu akan melakukan absensi ya.
Komang Septiani. Saya Bu. Ketut Juni Mulyartini. Saya Bu. Komang Sumatera Jaya. Ya Bu. Putu Lista. Ya Bu. Baik, agar kita lebih semangat memulai pembelajaran, mari kita bernyanyi dulu. Mari kita silakan berdiri. Itulah lagu dari Gabda Pancasila. Silakan duduk kembali anak-anak. Pada pertemuan kali ini, temuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang benda yang ada di sekitar kalian. Apakah kalian masih ingat tentang jenis-jenis benda, anak-anak? Masih. Siapa di sini yang masih ingat jenis-jenis benda? Jenis benda dibedakan menjadi dua, yaitu siapa yang bisa? Ya, silakan Serpi. Benda hidup atau makhluk hidup dan benda tak hidup atau benda mati. Ya, betul sekali. Tepuk tangan dulu anak-anak. Dan untuk selanjutnya, siapa yang bisa memberikan penjelasan tentang apa itu benda hidup? Ya, silakan Juni. Benda hidup adalah benda yang bergerak, bernapas, berjalan, aktif bergerak, berkembang biak. Apakah Juni bisa menyebutkan contohnya? Bisa. Contohnya seperti manusia, hewan, tumbuhan. Ya, baik. Tepuk tangan lagi. Dan selanjutnya yaitu pengertian dari benda mati. Lista, silakan. Sedangkan benda mati adalah benda yang diam dan tidak bergerak, contohnya meja, papan, dan tanah. Jaya, coba silakan sebutkan contoh selain yang disebutkan oleh Lista. Meja, papan, tanah, dan lain-lain. Itu jawabannya sudah sama Lista. Yang lain dari contoh yang disebutkan Lista. Seperti batu, Apalagi? kursi, Apalagi? sepatu. Ya, betul sekali. Itu adalah contoh dari benda mati selain yang disebutkan oleh Lista, anak-anak. Untuk selanjutnya kita ke materi, yaitu tentang perubahan wujud benda. Sebelumnya Ibu mempunyai gambar di sini. Kalian bisa melihatnya? Ini gambar apa namanya? S1. Ini ada perubahan atau tidak, anak-anak? Ada. Perubahannya bagaimana? Mencair. Ya, betul sekali. Ini adalah materi yang akan kita pelajari ya. Untuk itu silakan buku kalian mulai dibuka. Sebelumnya, apakah kalian mengetahui apa itu pengertian perubahan wujud benda, anak-anak? Tidak. Tidak ada yang tahu? Tidak. Baik, Ibu akan menjelaskan tentang perubahan wujud benda ya.
Perubahan wujud benda merupakan perubahan wujud dari benda ke benda lainnya, seperti benda dari benda padat ke benda cair, benda padat ke benda gas. Dan untuk itu, silakan bentuk kelompok menjadi 2. Satu kelompok terdiri dari 2 orang. Silakan. Juni sama Jaya. Lista sama Seti. Nah, Ibu di sini membawa 2 gambar yang mana gambar ini harus kalian lengkapi bersama kelompok kalian ya anak-anak. Yang pertama untuk Seti dan Rizka. Dan yang ini untuk Jaya dan Juni. Benda cair. Tidak benda menjadinya. Perubahan benda di sini terjadi yaitu antara perubahan benda dari padat ke benda cair disebut mencair. Kalau dari benda padat, kalau dari benda cair ke padat itu disebut membeku. Kalau dari air kemudian menjadi gas itu namanya menguap. Nama bendanya, perubahan bendanya. Yes, coba kasih dulu Juni punya pulpennya biar tulis langsung. Coba tulis dulu ya. Bagaimana? Apakah sudah bisa ini? Kalau ini apa namanya? Benda cair. Perubahan bendanya yaitu dari perubahan benda padat ke benda cair. Apa nama perubahannya? Mencair itu namanya. Coba silakan ditulis biar ingat. Nah, kalau gambar ini pasti kalian kan udah sering tuh lihat. Ini dari benda cair menjadi benda padat. Apa namanya tuh? Benda padat. Benda cair menjadi benda padat. Perubahan wujudnya apa namanya? Membeku. Ya, coba tulis. Benar sekali. Kalau ini, kalau ini Benda menguap. bukan benda menguap. Namanya perubahan dari benda cair menjadi gas namanya menguap. Bukan benda menguap. Ya, nggak salah nanti kalian. Oke. Baik, untuk hasil diskusinya. Waktunya sudah selesai. Dan untuk itu Ibu menunjuk kelompoknya Lista dengan Septi akan mempresentasikan hasil diskusinya. Untuk itu silakan maju ke depan. Untuk Jaya sama Juni akan mendengarkan baik-baik penjelasan dari Septi dan Lista. Ya, silakan Lista. Ini adalah gambarnya. Saya akan menjelaskan hasil diskusi dengan teman saya, yaitu cair adalah proses perubahan benda padat ke cair. 2. Membeku adalah proses perubahan benda cair ke padat. 3. Proses perubahan benda cair ke gas. Itu penjelasan dari kelompoknya Lista dengan Septi. Apakah dari kelompoknya Jaya mempunyai pendapat lain? Tidak. Ya, silakan dulu. Baik, karena diskusinya sudah selesai, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Baik, setelah hasil diskusi yang disampaikan
lista dengan CV itu sudah sangat bagus sekali. Di sini Ibu akan mempertegas kembali tentang perubahan wujud benda. Sebelumnya, apakah ada yang mau menyampaikan dari pengertian wujud benda yang sudah Ibu sampaikan tadi, anak-anak? Tidak. Baik, di sini Ibu akan menyampaikan kembali. Perubahan wujud benda adalah perubahan wujud dari proses pertama ke proses lainnya itu berbeda-beda. Seperti yang sudah Ibu jelaskan, dari benda cair ke padat itu dinamakan dengan membeku. Dari proses benda padat ke cair itu disebut dengan mencair, dan dari proses benda cair menjadi gas itu disebut dengan menguap. Kemudian, apakah ada pertanyaan mengenai materi yang Ibu sampaikan hari ini, anak-anak? Tidak. Baik, apabila tidak ada yang bertanya, untuk minggu depan Ibu akan memberikan tugas untuk kalian kerjakan di rumah. Silakan buka buku halaman 62. Sudah, anak-anak? Tugasnya itu yaitu halaman 62 mengenai perubahan wujud benda. Itu kalian kerjakan dan dikumpul minggu depan agar kalian lebih ingat materi hari ini ya. Apabila sudah kalian mengerti, kalian boleh masukkan buku kalian. Silakan Ibu masukkan bukunya. Jadi Ibu, ya Bu. Untuk hari ini pembelajaran cukup sampai di sini dulu anak-anak, karena sudah tidak ada pertanyaan. Pembelajaran hari ini mari kita akhiri. Karena tadi dimulai dengan doa, maka kita mengakhirinya juga harus dengan doa. Siapa di sini yang mau memimpin doa? Siapa yang mau? Ya, silakan Seti. Doa mulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita pulang, kita bernyanyi dulu lagi sekali ya. Untuk pulang, semoga kalian mengingat materi hari ini dan mengerjakan tugasnya ya. Untuk itu, mari kita tutup pembelajaran ini dengan mengaturkan Parame Santi.